الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail buniyal islamu ala khams wa dhukira minha wa ita'iz zakah. Amma ba'd, fa marhaban bikum ayyuhal ahibba. Kita semua kaum muslimin adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib berbahagia, khususnya di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kita wajib berbahagia dan memberikan ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah-ibadah di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wal Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabun nar." Bahwa Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Ini adalah kabar gembira. Berkah yang diantara maknanya adalah kebaikan-kebaikan yang terus bertambah dan kekal, membawa kebaikan kepada orang yang didatanginya. Kemudian Allah juga memberikan kabar gembira lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini jamaah sekalian adalah ungkapan motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk memenangkan pertandingan yang dalam catatan datanya kita sudah menang di atas kertas. Bagaimana tidak, musuh yang nyata, yang kata Allah Subhanahu wa taala musuh yang nyata sudah diikat. Teman-teman kaum milenial yang suka menonton sepak bola atau bermain sepak bola bisa membayangkan kita melawan tim yang semua pemainnya diikat kakinya, diborgol tangannya, kakinya. Bagaimana kita harus kalah melawan tim yang pemainnya itu diborgol? Tentu dengan enak kita akan bermain tiki-taka, membuat asis dan gol yang cantik. Ini ikhwati fillah jami'an, musuh yang nyata sudah Allah Subhanahu wa taala borgol di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk memenangkan pertandingan keimanan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak ikhwati fillah tilawatul Quran wa tadabburihi. Di antara bentuk tadabbur Quran adalah imtithal, ya. Kita mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ita'uz zakah, mengeluarkan zakat dan membayar sedekah. Apa ikhwati fillah motivasi kita untuk melaksanakan ibadah ini, yang juga dikatakan sebagai ibadah maliyah? Yang pertama, atau paling tidak kita bisa sebutkan di sini beberapa faidah atau manfaah dari kita keluarkan zakat dan infak. Yang pertama, imtithalu awamirillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mewujud nyatakan, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yang satu diantaranya adalah menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, zakat ini akan mensucikan diri dan harta kita. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari mereka, yang mana dengan zakat tersebut, sedekah tersebut akan membersihkan hati mereka dan diri mereka, dan juga akan memberikan ketenangan kepada orang yang menunaikannya. Yang ketiga, ikhwati fillah, dia adalah sebab nailu darajatil bir, sebuah usaha mujahadah agar kita mendapatkan kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mencapai derajat kebaikan, al-bir, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Naam. Selanjutnya ikhwati fillah, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang dahsyat kepada kita untuk menunaikan zakat dan membayar sedekah ini, mengeluarkan sedekah atau infak. Di antara keutamaannya adalah as-sadaqatu burhan. Ketika seseorang mampu mengeluarkan sedekahnya, maka itu adalah wujud nyata dari adanya keimanan di dalam dirinya. Wujud nyata bahwa dia adalah orang yang beriman. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kepada kita keutamaan yang luar biasa dari kita mengeluarkan sedekah, apalagi sedekah itu dikeluarkan dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak dipamer-pamerkan. Meskipun boleh juga kita membayar zakat, mengeluarkan infak sedekah dengan alaniyah, atau mengeluarkannya dengan terang-terangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa di akhirat nanti ada satu masa tidak ada lagi orang yang mendapatkan perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari di mana tidak ada lagi naungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 7 golongan tersebut adalah wa rajulun tasaddaqa fa akhfahu. Naam, rajulun, seorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya itu pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah sighah mubalaghah, ungkapan yang luar biasa jamaah sekalian. Jangankan orang di sampingnya, jangankan keluarga terdekatnya, tangan kirinya saja tidak mengetahui bahwa tangan kanannya sudah mengeluarkan infak sedekah. Ini ikhwati fillah adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Semoga kita mampu mendapatinya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan darinya. Ini beberapa nasihat untuk kami pribadi dan ikhwah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhirnya saya tutup dengan satu janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba. Ikhwati fillah, jangan pernah takut untuk kita membayar zakat. Jangan pernah khawatir harta kita akan berkurang ketika kita mengeluarkan infak dan sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian keluarkan dari harta berupa infak, sedekah ataupun zakat, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya di dunia ini, fadlan 'anil akhirah. Rasulullah juga memberikan jaminan ya dalam sebuah riwayat bahwa apa yang kita keluarkan berupa sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta kita, karena Allah pasti menggantinya. Ikhwati fillah, di masa pandemi global virus COVID-19 ini, sedekah juga memiliki daurun kabir, peran yang sangat besar
Karena Rasulullah SAW mengatakan, bersedekahlah, tasaddaqu, fa innal musibata lan tasbaqa as-sadaqah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya musibah itu tidak akan mampu mendahului sedekah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.